Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, selamat malam. Saya baru selesai ujian bahasa Korea nih, jadi saya baru menyapa kamu di malam hari ini pada episode ke-8 dalam bulan Desember ini dengan tema berdaya. Kamu tahu nggak kalau energi itu nggak bisa diciptakan? Energi hanya bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya, apel yang jatuh dari ketinggian. Dia punya yang namanya energi potensial. Energi ini berubah menjadi kinetik waktu dia jatuh ke tanah. Nah, setiap dari kita, menurut saya, punya energi potensial itu. Bagaimana membuatnya menjadi berdaya? Ada dua faktor. Yang pertama, dorongan atau motivasi internal. Dan yang kedua adalah tanda petik paksaan dari orang lain. Saya mau cerita sama kamu seorang tokoh di Korea Selatan sana yang menurut saya sangat berdaya. Namanya adalah Do Kyung-soo. Nah, buat kamu yang suka K-pop, mungkin kamu udah familiar dengan namanya. Orang yang dikenal dengan nama panggung Dio ini berusia 30 tahun, bergabung dengan SM Entertainment pada usia sekitar 15-16 tahun. Jadi dia direkrut pada sebuah festival sekolah di mana dia bernyanyi dengan grup sekolahnya waktu itu. Kemudian dia menjadi trainee selama 3 tahun dan diperkenalkan sebagai anggota EXO pada tahun 2012. Tapi tidak berhenti di sana. Tahun 2014, Dio mencoba peruntungannya di dunia akting. Menurut saya sih dia memang berbakat ya, karena Dio yang saya lihat sebagai penyanyi dengan raut muka waktu menyanyi, membawakan lagu, itu beda banget dengan Dio waktu dia berakting. Terus terang saya baru pertama kali melihat aktingnya di drama Bad Prosecutor tahun 2022 gitu deh, lupa. Nah, waktu melihat di sana, karena saya suka sama drama yang bergenre kriminal dan penuntutan hukum sejenisnya, jadi waktu saya nonton saya nggak ada harapan lah. 3 bulan menontonnya sambil menyetrika, saya pikir-pikir ini siapa aktornya, kok bagus gitu mainnya sebagai bad boy, sebagai jaksa yang urakan. Ternyata dia Do Kyung-soo. Dia adalah Dio yang setiap kali saya ngelihat movie klip lagu dari EXO tuh nggak apa ya, saya nggak ada minat gitu ya, karena secara ya ada satu faktor yang menurut saya kurang gitu dimiliki oleh Dio, dimana biasanya kan aktor atau penyanyi Korea kan tinggi-tinggi. Nah, Dio nggak terlihat terlalu tinggi, tapi itu karena dia bersanding dengan teman-temannya yang jauh lebih tinggi. Member yang lain kan ada Park Chan-yeol, itu tingginya 185, ada Kai, sama ada Sehun. Ya dibandingkan mereka ya pasti secara tinggi badan di bawahnya gitu. Abis dari Bad Prosecutor, saya membaca berita kalau dia keluar dari SM Entertainment dan mendirikan perusahaan sendiri, namanya Company Susu, dengan manajernya Nam Kyung-soo. Jadi ada 2 Kyung-soo, yang satu Nam, yang satu Do. Dua-duanya family name yang tidak seterkenal Kim, Lee, dan Kang, tapi orang-orang yang memiliki family name ini memang meninggalkan bekas lah, meninggalkan kesan di hati. Contohnya aja Nam Joo Hyuk. Aduh, kamu kalau misalnya suka drama Korea, nonton deh Vigilante di Disney Plus. Itu drama walaupun belum selesai, itu bagus banget. Lalu saya mulai nih melihat-lihat aktivitas Dio lainnya sebagai aktor maupun sebagai penyanyi. Kesambetlah saya di film layar lebarnya yang berjudul The Moon. Saya nonton itu sama anak saya di bioskop dan saya terkesan banget sama aktingnya sebagai astronot yang tiba-tiba terdampar di bulan tanpa pertolongan, gimana desperate-nya, gimana putus asanya karena diantara hidup dan mati sendirian di space sana. Walaupun saya pertama nonton karena ada Kim Rae-won yang harus dihilangkan scene-nya dengan adegan mimisan alias terbentur kepalanya jadi berdarah gitu hidungnya. Tapi saya senang banget nonton film ini. Udah gitu saya mulai dengerin lagunya EXO. Lagu dia dulu ding. Album yang pertama yang judulnya apa ya? Kok lupa sih? Konggam tuh apa? Empathy ya, Empathy. Terus yang kedua Gide, Expectation. Terus lagu-lagunya EXO, dan sekarang saya resmi jadi Eri alias fansnya EXO. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi
saya adalah fansnya Dio karena menurut saya dia sangat berdaya. Banyak penyanyi yang cukup puas dengan posisinya sebagai penyanyi. Ya, dia menelurkan album, aktivitas marketing sana sini, baik solo maupun sebagai bagian dari grup. Dio pun melakukan itu, tapi dia mengembangkan sayapnya lah ya, bisa dibilang. Dia nggak berhenti hanya sebagai penyanyi, dia mencoba hal baru. Di variety show Reap What You Sow, Gonggong Pat Pat, itu udah sampai episode ke-8 kemarin saya tonton. Dia menunjukkan diri sebagai orang yang pandai banget memasak. Memang waktu wajib militernya dia bekerja di dapur sebagai koki. Tapi kebayang gak sih ini orang udah punya talent menyanyi. Dio tuh kayaknya di depan mic langsung meledak gitu ya. Dia cuma buka mulut dikit tuh suaranya udah bagus banget. Ini orang udah sejak usia SD memang suka nyanyi, suka ngikutin musik, dan dia melatih pronunciation lagu-lagu berbahasa Inggris. Jadi dia udah punya talent di situ, tapi dia nggak puas, dia nggak berhenti di situ. Setelah dia selesai menjalankan wajib militer, dia mengambil lisensi untuk menjadi koki masakan Korea, Hansik. Jadi dia nggak berhenti di satu tempat. Menurut saya itu dia lagi mengubah energi potensialnya menjadi energi kinetik. Dia sangat berdaya. Dia dikenal pandai memasak, terus di farming ala-ala si Gonggong Pat Pat ini, di variety show ini kan ada Kim Woo Bin, Kim Ki Bang, Lee Kwang Soo dan Do Kyung Soo kan, bertani ceritanya. Itu dia memakai banyak sekali akalnya. Contohnya aja buat mengairi tanah yang berapa hektar itu ya. Enggak hektar sih, tapi lumayan gede lah. Saya lupa hitungan dalam satuan dalam bahasa Koreanya apa. Tapi gimana cara mengairi si tanah yang baru ditanamin benih itu waktu nggak ada selang. Bayangin, dia ngisi kantong plastik dengan air. Terus si kantong plastiknya itu dilubangin di beberapa titik. Terus dia lari sambil bawa itu kantong. Itu kan pinter banget ya. Menurut saya dia punya bakat engineering deh. Jadi Do Kyung Soo itu buat saya adalah tokoh inspiratif. Nah ini nyambung lagi sama tema di hari sebelumnya. Ini pinter banget yang bikin tantangan 30 hari bersuara 2023 deh. Jadi keinget tantangan 30 hari tantangan di hari-hari sebelumnya tentang tokoh inspiratif. Ya waktu itu saya nggak membahas Do Kyung Soo, tapi buat saya akhir-akhir ini dia adalah tokoh yang inspiratif karena dia tidak berhenti di satu bidang yang he's very good at, tapi dia mau mencoba bidang baru dan being very good at it. Aktingnya bagus, variety show-nya menarik, terus nyanyinya aduh nggak usah ditanyakan lagi deh. Jadi itulah contoh bagi saya bagaimana harus berdaya, dan dia menjadi inspirasi bagi saya untuk being good at what I'm good at, being better, dan mencoba hal baru. Siapa tahu saya bisa mendapatkan keahlian baru, mendapatkan kesenangan baru. Ya, karena hidup ini terlalu berharga untuk berjalan di tempat kan ya. Mari kita semua berdaya untuk menjalani hari-hari ke depan. Ikuti terus podcast ini selama 22 hari ke depan. Sampai ketemu besok. Bye-bye.